Semua. Ini Kenapa? sepupunya Paulus ini. Ya, gimana saudara? Iya, kan kau bahas Kristen. Kenapa enggak? Kenapa ini Indo Buddha? Kenapa enggak naik? Jawab. Hah? Kenapa Karena hanya agama Kristen yang mengambil istilah Islam itu masalahnya? dan hanya Kristen yang memiliki misi memurtadkan Islam untuk masuk ke Kristen. Hindu, Buddha enggak. Itu kan saya nggak tahu juga ini. Tapi kan Buddha, Hindu gimana nggak masuk itu ke semua? Bertanya. Ya kan udah ku jawab, saudara. Udah ku jawab. Ada suara anjing di sini. Kenapa? Kenapa Hindu Mungkin mau Buddha nggak dirubus masuk? sekali. Kan sudah ku jawab. Apa jawabannya? Karena Hindu, Buddha tidak mengambil istilah Islam dalam Al-Quran masuk ke kitab mereka, dan mereka tidak punya misi memurtadkan umat Islam masuk ke agama mereka. Berbeda dengan kalian punya cara begitu. Oh, cara. Siapa itu caranya? Siapa itu? Siapa aja? Paulus, ini anak kandungnya Paulus ini kayaknya. Jangan, biarin aja. Dia kurang ngerti bahasa Indonesia Pak Juma. Ih, siapa itu yang mau itu gitu? Siapa itu? Ini kan kita bahas Tuhan Kasuma. Jangan main-main loh. Yang main-main siapa? Iya, ini kan bahas Tuhan. Ini kan Tuhan loh. Dan Kalau main-main deh, loh. kalau deh Ya, kamu masuk dalam perkumpulan organisasi mana? Kalau deh, Katolik. selain itu ada perkumpulan lain? Loh, saya minta maaf. Saya nggak bisa bilang juga bidat. Kan Bukan itu. Iya, maaf. Kamu masuk nggak perkumpulan organisasi organisasi senam? Misalnya perkumpulan senam, masuk nggak? Ini saya bertanya. Oh, senang mandi. Nggak nyambung. Kau bahas Kristen. Kalau kau bahas Hindu, Buddha, nggak mungkin saya Kristen naik. Gimana sih lo? Ya tahu. Itu gimana kan deh? Ada kunci Inggris nggak di situ banyak? Ada. Jauh-jauhin dikit lah, jangan sampai kepake ya. Jangan aja. Gimana kan deh? Itu malah sih. Gimana tuh Sukma? Hindu, Buddha, Kristen terus. Orang lain like Kristen bantah-bantah. Gimana tuh semua? Udah 2 kali dijawab lo tadi. Oh iya gitu lah. Sudah. Yang lain Ini jawabannya nih. Ini jawabannya dengarkan baik-baik ya. Karena menurut nih dari Badan Meteorologi dan Geofisika itu memang seluruh Indonesia itu mengalami musim hujan. Itu sih jawabannya. Jadi tetap harus waspada. Itu jawabannya teman-teman. Jawabannya. Ini setelah bahas Tuhan. Serius lah, ini Tuhan loh. Dan jangan main. Gimana ini? Coba kau jelaskan dulu konsep bertuhan di agamamu, coba. Kami pingin dengar. Aduh. Iya. Tuhan itu Bapak. Bapaknya Yesus. Maaf, Putin. Loh.
Yesus bersujud, berdoa di taman Getsemani. Gimana itu? Itu dia bersujud untuk membuktikan dia sebagai hamba atau dia sebagai Tuhan? Hamba, sudah hamba. Hamba. Pintar. Berarti Yesus bukan Tuhan ya? Itu kalau LI gimana Kak? Yohanes 1:13. Aku guru dan Tuhan. Sembaran tom piti kana-kanai bawanu. Mana ada Yohanes 1:13? Aku guru dan Tuhan. Sembaran tem piti kana-kanai bawanu. Ngapa nak tulis 1 Yohanes 1:13? Yohanes 13. Anjak nurun sepolong. Gimana tuh? Yohanes 13 apa gitu? Hah? Aku guru dan Tuhan. Itu kan LI. Yohanes berapa itu? 1:13. Itu malasa. Berapa ini Alkitab? Coba saya buka Alkitab dulu ya. Bertanya semua salah kah? Itu Salah kah bertanya? ini dia langsung menyebutnya di dalam Yohanes 1:13. Ini salah dulu. Ini bukan Alkitab. Saya yang LI ini gusur dulu sedikit. Sabar. Saya jawab. Yohanes 13:13. Betul enggak? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Terus Yohanes 13:13. Betul enggak? ya itu kau baca itu. Iya. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang engkaulah guru dan Tuhan. Itu gimana? Di situ bukan Tuhan tapi Tuhan. Iya, ini kan LI. LAI itu orang mana sih? LAI orang mana? Hah? Lembaga. Mana? Lembaga Alkitab Indonesia. Oh, lembaga. Kamu setuju gak dengan itu terjemahannya? Ya, itu dari saya nggak sebut nama. Kan ini bertentangan. Ada guru, ada Tuhan. Ya itu aja Kak. Ya saya nggak paksa imanku. Kalau memang ada Kristen, ya gitu aja Kak Andi. Itu kan dalil. kalau Yesus kemudian Ya, Klode, ya silakan. kalau Yesus kemudian berdiri di tengah lapangan, lalu Claude dan Bang Suma berdiri jaraknya sekitar 200 meter dari Yesus. Kita uji penglihatan siapa matanya yang masih sehat, matamu atau mata saya. Astaga semua. Saya melihat Yesus berdiri. Ini Yohanes 13:13. Saya melihat Yesus Baca. berdiri Ini kita baca. Kamu menyebut dan mata saya melihat Yesus. Lalu mata saya memberikan kemudian sinyal kepada akal saya. Akal saya memberikan instruksi kepada lisan saya untuk berkata, yang saya lihat berdiri di lapangan itu adalah manusia. Bagaimana dengan matamu? Kau lihat apa berdiri di lapangan saat itu? Ayo, tes mata dulu. Yang kau lihat berdiri itu apa?
Oh, udah pergi dia. Tes mata aja kau sudah kalah. Matamu tuh sudah tidak sehat. Kau udah gagal. Dari segi penglihatan, kamu sudah kalah. Iya, matanya kabur. Lalu kita maju lagi, mendekat. Lalu Yesus disuruh bersuara, maka bersuaralah dia. Uji kuping. Maka menurut kuping saya mendengarkan suara manusia. Bagaimana deh menurut kupingmu? Yang kau dengarkan suara apa? Kau mengatakan suara Tuhan. Rusak. Telingamu juga rusak rupanya. Maju lagi kita pegang tangannya. Saya memegang tangan manusia. Ketika kau memegangnya, kau megang tangan apa? Tangan manusia apa tangan Tuhan? Alhamdulillah, indera peraba saya masih normal. Saya memegang manusia. Kamu memegang apa? Tuhan. Rusak sudah kau, udah dibawa rumah sakit. Dari sana aja udah ketahuan siapa yang layak dipercaya ajarannya, siapa yang tidak. Hal sepele, sederhana. Dari sana kita bisa melihat siapa yang sehat otaknya, kamu atau saya. Pada kesimpulannya, hasil akhir dari ujian kita, saya mendapatkan nilai 100. Kira-kira kau nilaimu berapa? Kau melihat Tuhan, kau mendengar Tuhan, kau memegang Tuhan. Masalah generasi. Sesederhana itu menguji kebenaran daripada ajaran agamamu, saudaraku. Ya, simple bukan? Itulah pentingnya otak, akal. Oke, saya tidur lagi. Lanjut. Ya, Panji, selamat pagi. Pagi bang. Ya, Kristen Denom apa, Bang? Iya, menonton aja bang. Pertanyaannya Kristen Denom apa? Bukan mau nonton mau apa? Oh bukan muslim bang. Oh, Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam bang. Oke. Nyimak atau kalau nyimak di bawah ya, Bang? Tapi kalau gitu apa sih? Ini ada ayat ini. Bentar lah bang. Oke. Ayat. Ya bang, malam bang. Ya, pagi. Kristen atau Muslim? Nasrani bang. Nasrani? Ya bang. Nah, tuh temanya Yesus palsu. Bagaimana pandangan Nasrani katanya? Lanjut. Bang, Ya bang. itu temanya Yesus palsu, Bang. Ada tanggapan nggak? Nggak ada bang. Nggak ada. Ya. Nah, jadi di Nasrani siapa, Bang? Kami Apa? kami bang. Kami. Ya bang. Oh, nggak ada Yesus, adanya kami gitu. Ya bang. Jadi nggak kenal Yesus. Kenal bang. Bukannya Nasrani itu Paulus? Bukan bang. Lah, kitabnya apa, Bang? Bulo bang. Hah? Bulo.
Apa sih nggak jelas? Abang mau diskusi atau mau gimana sih abang ini? Nggak ada bang, mau turun aja bang. Bangun lah bang. Diskusi ini ada Bang Zuma lo, ada Gurunda kami lo. Masih tidur, masih molor kayaknya di bocah nih. Belum kenal. Mau bertanya nggak? Apa yang mau ditanya? Tanya tentang itu bang, tentang Hah? benar. Tanya tentang benar ke bulan terbelah bang. Bener. Hadisnya jelas bener. Ya, Mau ditampilkan datanya nih, hasil fotonya, bener. ya bang. Bener. Siap bang. Apalagi mau ditanya? Tentang berdusta dalam 3 hal itu benar ke bang? Boleh berdusta dalam hal untuk kemaslahatan kebaikan, boleh. Contoh nih ya, Ya, ada orang Jepang nih masuk cari orang tuamu yang pejuang misalnya, tapi orang tuamu ini masuk ke rumah saya untuk berlindung. Datang orang Jepang, mana orang tuanya si Ayat? Kalau ada di dalam, aku pengen pindah alam lihat orang tuanya. Saya terpaksa membohongi Jepang. Tidak ada di sini Kimoto, nah, kan gitu namanya. Siapa sih namanya? Ajinomoto lah namanya kan. Tidak ada di sini. Nah, gitu. Itu berarti boleh. Daripada orang tuamu pindah alam, bagaimana? Atau saya jujur aja, bagaimana? bang, soalnya aku ketemu roomnya Ahmadi, katanya itu hadis nggak betul. Siapa yang ngomong kayak gitu? Kitun bang, Kitun. Saya udah kasih analogi loh tadi. Kitun bukan muslim. Dia Ahmadi bang, Ahmadi. Kitun bukan Ahmadi. Ya nggak tahu bang, dia ngakunya. Tampil dulu datanya Bang Jibril. Itu bulan pernah terbelah. Wah, ini matanya aja nggak kebuka bang. Masih mau Hah? jelasin. Enggak, terus soal 3 tadi, soal 3 yang berbohong itu kita mesti lurus. Oh ya udah. Bang Ayat. Yang berdusta tuh salah katanya. Iya, dia bukan muslim bang. Jadi kalau abang nanya sama dia salah. Siap bang, makanya tanya sama mereka. Nah, kita dikasih tahu bang bahwa kita boleh berdusta dalam 3 hal. Satu, dalam perang. Contoh, abang ketangkep. Kita lagi perang sama Malaysia bang. Abang ketangkep. Habis itu abang ditanya sama orang Malaysia, rumah keluarga abang di mana? Kira-kira abang jawab jujur apa enggak? Enggak bang, enggak. Nah, itu Islam menyelamatkan kita di situ bang. Jadi jangan karena gila-gila jujur nyelakain orang gitu bang. Itu satu. Kedua, untuk menyenangkan pasangan kita bang. Contoh, abang punya istri, dia baru beli dress warna hijau bang. Tapi ketat banget bang, kayak lemper begitu dipakai. Terus ditanya nih bang, sayang, aku cantik gak? Abang jawabnya gimana bang? Oh, kalau ketat cantik bang. Tapi ketat kayak lemper bang. Jelek. Tapi nggak mungkin abang bilang, jangan pakai baju itu yang kayak lemper kamu. Nggak mungkin kan? Iyalah, nanti disuruh tidur di luar. Bukan cuma tidur di luarnya, tapi menyakitinya bang. Dia kan orang yang kita sayangi, orang yang kita cintai, yang mestinya kedamaian kita, bukan tempat kita perang, ya nggak? Iya betul. Masa kita sakitin hatinya? Ntar kita lagi tidur, betul nggak? Itu nomor 2. Iya. Nomor 3, untuk kemaslahatan umat bang, untuk mendamaikan. Jadi contoh, abang nih lagi duduk di teras rumah. Ibu abang datang, itu bini lo masakannya nggak enak ini. Habis itu ibu abang pulang, bini abang datang, bilang apa tadi mama kamu bilang? Abang kira-kira mau bilang apa? Nggak ada bang, diam aja. Islam itu nggak membebankan, jangan karena gila-gila jujur malah nyelakain orang, malah menyakiti perasaan orang.
Gimana itu bang? Paham nggak sampai sini bang? Dapat bang, paham. Masya Allah. Jadi nggak dibebanin dosa karena mau jujur malah malah nyelakain keluarga. Mau jujur malah nyelakain malah nyakitin hati istri. Mau jujur malah ngancurin keluarga orang. Betul nggak? Betul. Sama itu Masya bang, Allah. kata Nabi bukan buta huruf, Nabi bisa tulis baca. Di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa Allah Subhanahu Wa Taala bilang bahwa Nabi Muhammad ini adalah orang yang ummi terhadap kitab-kitab sebelumnya. Ummi di situ artinya buta huruf terhadap kitab-kitab sebelumnya. Di abad Rasulullah hidup di tahun 571, meninggal di 632. Waktu itu bang, di tahun itu Bible abang belum ada dalam bahasa Arab bang. Dan perjanjian lama itu masih dalam bahasa Hebrew. Jadi untuk Rasulullah mempelajari kitab-kitab sebelumnya, dia buta huruf bang. Sama seperti abang, sekarang saya tunjukin original teks abang, bahasa Yunani. Abang buta huruf nggak sama kitab abang? Ya kalau huruf selain Indonesia buta bang. Nah, begitu abangku. Siap. Ada lagi serangan terhadap Islam ya bang. Buka semua bang, serang kami bang, biar kami di sini bisa luruskan. Itu bang, kenapa ayat harus diturunkan bang? Wahyu secara definisi itu adalah firman dari Tuhan yang maha besar, maha suci. Ini dalam keislaman ya bang ya. Kalau saya tunjukin ke abang, ini ayat Al-Qurannya. Saya berdasarkan ayat Al-Quran aja. Di Asyura ayat 51. Sebentar. Ini bang. Di Asyura ayat 51. Dan tidak ada bagi seorang muslim pun bahwa Allah berkata-kata dengan dia kecuali dengan perantara wahyu atau di belakang tabir atau dengan mengutus seorang utusan, malaikat. Lalu diwahyukan kepadanya dengan seizinnya apa yang dia kehendaki. Jadi dan ini selaras dengan ajaran nabi-nabi bahwa Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan pencipta langit bumi beserta isinya, itu berkomunikasi dengan makhluknya itu dengan 3 cara bang. 1, dengan wahyu. Wahyu itu ada firman yang tiba-tiba ada di hati kita atau hati nabi. Kedua, itu di belakang tabir. Nabi Musa. Nabi Musa itu abang kalau tahu di Bible abang itu ngomong sama api. Nah, itu apinya itu dijadikan tabir, bang. Sama seperti saya ngomong sama abang sekarang. Handphone itu kan bukan saya, bang. Tapi handphone abang itu menjadi tabir untuk saya. Betul nggak? Betul. Nah, habis itu ketiga, dengan mengutus utusan atau malaikat. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala, pencipta langit bumi beserta isinya, itu komunikasi dengan nabi-nabinya ini dengan 3 cara itu, bang. Makanya itu diturunkan. Kan tadi pertanyaan abang, kenapa wahyu atau firman diturunkan? Karena ya itu, karena memang firmannya itu diturunkan. Begitu abangku. Kenapa Allah harus memilih namanya Allah bang? Itu hak prerogatif dia bang. Allah Subhanahu Wa Taala menamakan dirinya Allah itu hak prerogatif dia. Dia pemilik, dia pencipta segalanya. Dia punya hak untuk karena yang nggak bisa milih untuk atau yang nggak bisa milih nama untuk diri dia sendiri. Contoh makhluk bang. Contoh saya kan nggak punya hak untuk memilih nama saya. Saya dinamain dari orang tua saya. Kecuali nama TikTok. Nah, itu kan alias kita. Ada lagi bang serangannya yang lebih ini bang, yang abang denger di room kafir tuh apa itu yang kok Islam begini, kok Islam begitu, coba tanyain aja bang. Banyak sih bang, tapi itu juga bang lagi
Betulkah itu ayat mengatakan kalau Islam sama Kristen bersaudara, tapi sama Yahudi enggak? Saya nggak pernah dengar tuh ayat mana tuh bang. Karena kalau justru terbalik bang, Islam dan Yahudi itu bersaudara. Bersaudara. Sama Kristen Islam dan enggak? Yahudi itu, Kristen enggak. Kenapa? Karena Islam itu turun dari Nabi Ismail alaihissalam turun ke Nabi Muhammad alaihissalam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari Ishak ke Israel ke Yahudi. Siap. Nah, sementara Kristen kan kalau ditanya abang dari mana Kristen? Oh, abang Nasrani ya? Ya, Nasrani. Abang berarti tidak mentuhankan Yesus ya? Bentar bang ya, aku ambil ayatnya bang. Siap. Bang Zuma masih monitor? Ini kayaknya masih santun nih, enak nih. Ada lagi nggak bro pertanyaannya? Ada, itu dia mau bawa ayatnya. Ya. Pokoknya yang buruk-buruk deh lu tanya. Iya, tanya, kita penyembah batu, bawa semua. Al-Mahdi ayat 81 bang, tentang sahabat. Ahmadi bang. Iya, Madinah. Madinah. Al-Maidah mungkin. Al-Maidah ya 81. Oh. Ayat Al-Maidah ayat 61. 88. Oh, ayat 88. 81. Oh, 81. Oke. Bentar ya, bismillahirrahmanirrahim. Sekiranya mereka beriman kepada Allah, Nabi Musa, dan kepada apa yang diturunkan kepadanya, Nabi, niscaya mereka tidak akan mengambil orang-orang musyrikin itu menjadi penolong-penolong, tapi kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang fasik. Kenapa tuh bang di situ bang? Kayak gitu bang ya. Bentar bang ya, bentar. Ini jarang-jarang nih, mestinya hostnya nggak ikut jawab nih, mestinya narasumbernya. Kalian, Bang Zuma, nih Kang Jamnya, hostnya jadi jawab nih, pusing kita, nggak jadi main game. Aku pura-pura tidur aja dulu. Cepet kabur kalau suara abang. Tapi enak nih bang, ini santun nih bang, asik nih bang. Salah bang, bukan di situ dia. Nah, jadi Al-Maidah ayat berapa nih bang? Nah itu dia. Pokoknya ada pembahasannya kemarin tuh tentang sahabat, katanya bersahabat. Nantilah bang. Wah, saya bukan hafiz Quran, saya nggak hafal Al-Quran bang, afwan, maaf. Siap bang, siap. Oke, yang lain bang, yang lain. Nyembah batu kek, apa kek, coba serangan terhadap Islam yang... Aku enggak sampai di situ, tapi katanya itu Mahdi tadi tuh itu kiblatnya itu salah, sudah dipindahkan. Oh, kata kitun. Ya. Oh, kata kitun. Oh, gini bang, kalau kata kitun dia itu, ini saya buka aja datanya ya. Dia baca bukunya dari mana? Kita Muslim kita udah tahu semua itu. Sebentar ya, Dan Gibson. Nih saya buka ini ya. Nah ini, habis itu ini bang. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi tadi si Kitun itu yang ngaku-ngaku ya Muslim, ini apa segala macam. Dia baca buku ini bang, The Islamic Qiblas, Dan Gibson. Ini buku orang orientalis, pembenci Islam. Di sini dia fitnahannya Ka'bah itu bukan di Ka'bah yang sekarang, tapi di Petra. Petra itu utara dari Ka'bah. Jadi di sini Ka'bah,
Di sini Petra. Dia bilang menurut buku ini saya yakin abang bisa undang Kitun nih ke sini. Dia udah baca belum satu buku ini? Karena saya yakin dia belum baca buku ini. Kenapa? Karena di ujungnya ini dia tidak pasti, dan Dan Gibson ini dia bukan seorang astronomer. Dia bukan seorang ilmuwan. Kenapa? Karena dari buku ini pernah dibantah oleh ini judulnya The Petra Fallacy, kesalahan fitnahan si Dan Gibson. Dan di buku ini dijawab jelas bagaimana orang-orang Muslim di abad ke-6, dan saya udah tanda-tandain ini. Kalau memang dia mau datang ke sana, dia mau datang ke sini dan mau melakukan fitnah ini. Saya udah baca semua. Dan di sini dijelaskan bahwa si Dan Gibson ini nggak punya kredibilitas sama sekali untuk membahas soal ini. Dia bukan astronomer dan segala macam. Jadi di sini Kings yang membantah, dan ini orang kafir juga. Jadi ini orang kafir sama orang kafir, bang. Orang kafir yang bukan astronomer bilang Ka'bah bukan di Mekah. Habis itu ini kafir yang astronomer bilang ya memang itu betul. Jadi memang si Dan Gibson nggak punya pengetahuan sama sekali bagaimana kiblat waktu itu perhitungannya dan bagaimana Ka'bah dihitung. Nah, jadi di situ, bang. Jadi kalau memang si Kitun itu, feeling saya sih dia belum baca bukunya jelas, tapi ya itu, bang. Kalau gosip-gosip kan itu dibuat oleh orang botol, disebar oleh orang tolol, dan didengarkan oleh orang yang tidak berpengetahuan. Makanya kami di sini meluruskan, bang. Itu abangku. Lanjut, bang. Pertanyaan apa lagi? Mantap, sos. Saya numpang tenar aja di sini. Lanjut. Gak gitu. Gimana, bang? Yuk. Ya mantap bang. Aku mau cari tahu aja bang. Iya. Nah itu yang ku dengar kan. Bang Ayat, kenapa nadanya kok sedih-sedih begitu? Baru tertimpa musibah. Orang-orang pada tidur di sini bang. Oh, oke. Lanjut. Gak sanggup. Mau masuk Islam? Enggak, mau tahu aja. Insya Allah katanya. Insya Allah. Mantap. Yuk. Sah. Islam dihujat, orang-orang jadi penasaran loh. Emang bener ya yang diomongin orang-orang seiman saya? Gitu mereka. Loh, justru perang di Palestina itu kan makin banyak orang Amerika yang masuk Islam. Karena kok bisa sih umat muslim ditindas seperti itu tapi tetap menyebut nama Tuhan? Ada apa di Al-Quran ini? Kenapa iman mereka kuat sekali? Akhirnya orang-orang Amerika baca Al-Quran dan banyak yang mualaf. Menurut abang mereka ini sudah akhir zaman ke belum? Oh sudah, bang. Jadi ada hadis Rasulullah menyebutkan bahwa antara zamanku dengan akhir zaman itu seperti jari tengah dan jari telunjuk, bang. Segitu jaraknya. Jadi memang dekat sekali, bang. Ya kita bisa lihat lah. Sejarah akan di tanah Arab begitu, pencakar langit. Itu satu. Kedua, kita bisa lihat, bang. History will repeat itself. Sejarah akan selalu berulang. Zaman Nabi Job atau Lut. Nabi Lut itu kan laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan. Akhirnya kotanya ditebalikin, bang. Sekarang terulang lagi, bang. Nih kaum pagan ini akhirnya membolehkan lagi pernikahan sesama jenis. Padahal udah diceritakan di kitab-kitab suci bahwa itu nggak boleh. Tapi malah ada nih kaum pagan penyembah makhluk. Betul. Diulang lagi. Terus habis itu Nabi Nuh bilang sama penyembah berhala ini. Berhala ini, abang jangan berpikir berhala ini cuma batu yang berbentuk manusia ya. Berhala ini segala sesuatu yang ada di dunia yang dituhankan. Itu semua berhala, bang. Nah, jadi waktu Nabi Nuh dapat firman dari Tuhan yang tidak terlihat untuk buat bahtera, Nabi Nuh buat bahtera. Habis itu dikasih tahu nih sama umatnya. Umatku, aku dapat firman, dapat wahyu, suruh bikin bahtera. Kaum-kaum penyembah makhluk, penyembah anak-anak Tuhan, itu bilang, mana Allahmu? Allahmu nggak kelihatan. Lihat nih Tuhan saya berkuasa, turun ke sini. Lihat ada bentuknya.
nyata kata mereka. Sampai 40 hari bang hujan, mereka tetap nggak mau naik Bahtera Nabi Nuh. Mereka tetap menyembah Tuhan yang kelihatan itu bang. Jadi ya, history will repeat itself bang. Sejarah akan selalu berulang. Kita bisa lihat scroll TikTok sekarang. Siapa yang ngomong kayak gitu bang? Siapa yang menghina Tuhan yang tidak terlihat bang? Sejarah akan selalu berulang. Begitu abangku. Betul. Bang, itu tadi ayat yang salah tadi itu ternyata 82 dia, bukan 81. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Al-Maidah ayat 82. Sesungguhnya kami dapati orang-orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman ialah orang-orang Yahudi dan orang-orang yang musyrik. Dan sesungguhnya kamu dapati yang paling dekat persahabatannya dengan orang-orang yang beriman ialah orang-orang yang berkata sesungguhnya kami ini orang Nasrani. Yang demikian itu disebabkan karena di antara mereka, yaitu orang-orang Nasrani, terdapat pendeta-pendeta dan rahib-rahib juga. Karena sesungguhnya mereka tidak menyombongkan diri. Oke, baik. Saya luruskan di sini ya bang ya. Jadi tunggu dulu. Sebenarnya pertanyaan abang di mana di sini bang? Tentang persahabatan, bukan sama Yahudi malah sama Nasrani. Tadi yang abang sampaikan sebaliknya, ke Yahudi yang malah. Oh enggak, ini sama bang. Saya baca lagi ya. Saya baca sambil menjelaskan ya. Sesungguhnya kamu dapati orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman ialah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Orang-orang musyrik ini siapa bang? Gak tahu bang, tapi Yahudi di situ. Orang-orang musyrik ini orang-orang yang menyekutukan Tuhan bang. Menyekutukan Tuhan dengan anaknya, menyekutukan Tuhan dengan malaikatnya, menyekutukan Tuhan dengan segala macam. Jadi dari perspektif sini bang, musyrik di sini itu yang Tuhannya lebih dari satu bang, yang menyekutukan Tuhannya. Tritunggal itu termasuk musyrik bang. Abang sudah main room Tritunggal gak bang? Kenapa bang? Sudah pernah main-main ke room Tritunggal? Oh selalu, mereka ngakunya satu bang Tuhannya. Nah. Iya, memang kalau itu dia memang selalu akan ngakunya satu bang. Tapi begitu ditanya, Yesus itu Tuhan, Bapaknya Tuhan. Lah udah ada berapa itu Tuhannya? Berarti nggak Maha Esa kan bang? Itu kalau menurut abang, tapi kalau menurut mereka kan tetap Esa itu. Nah itu soal keimanan kan bang, betul nggak? Ya. Mereka menuhankan keilahian Yesus. Siapa yang bisa mendefinisikan keilahian Yesus kalau bukan iman bang? Ya, jadi yang pertama tadi Yahudi, habis itu yang kedua musyrik. Orang-orang yang musyrik, yang menyekutukan Tuhannya, itu berarti Tritunggal juga. Habis itu ada Trimurti. Trimurti itu ngaku satu juga bang. Kalau abang ngobrol sama orang-orang yang penyembah Brahmana. Honest. Jesus only. Kalau J only itu tetap, menurut saya itu justru ya musyrik, itu definisi musyrik. Menyekutukan Tuhan. Abang paham nggak menyekutukan Tuhan itu gimana? Mensyarikatkan. Oh iya. Terus kalau yang Nasrani bang? Dan tunggu, sesungguhnya ini abang paham dulu sini ya, karena ini di sini ada tanda titik. Sesungguhnya kami dapati orang-orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman ialah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Orang-orang musyrik itu tadi yang menyekutukan Tuhannya. Dan sesungguhnya kamu dapati yang paling dekat persahabatannya dengan orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang berkata, sesungguhnya kami ini orang Nasrani. Nah, abang mesti paham di sini, definisi di sini. Nasrani dalam bahasa, Nasrani ini artinya Nazareth, bang. Dalam bahasa Inggris itu Nazarethians. Ya, dan kata di sini, iya betul, pengikut Yesus dari Nazareth. Mereka ini adanya di abad pertama bang. Kenapa? Karena di abad kedua, abad ketiga, Bapak Gereja Papias dan seterusnya itu sudah mengatakan bahwa Nazarethians ini udah nggak ada bang. Jadi Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala menarasikan di sini kaum Nasrani yang di abad ke-1, pengikut Yesus yang tidak menuhankan Yesus bang. Karena kaum Nazarethians ini, mereka tidak menuhankan Yesus. Kalau abang tahu Ebionites, abang bisa Google, Ebionites namanya. Itu juga pengikut Yesus yang tidak menuhankan Yesus.
Nah, jadi di sini maksudnya, dan sesungguhnya kami dapati yang paling dekat persahabatannya dengan orang-orang yang beriman ialah orang-orang yang berkata sesungguhnya kami ini orang Nasrani. Jadi mungkin contohnya pas sama seperti abang. Abang orang yang tidak menuhankan Yesus, dan abang bilang sesungguhnya kami ini Nasrani. Jadi nubuatan dalam Al-Quran ini abang aminkan. Setuju bang? Setuju, tapi kalau abang tadi bilang Yahudi tidak, ayat itu mengatakan Yahudi. Yang paling keras. Ya. Yang paling keras. Nah, kalau Nasrani kan kalau orang-orang seperti abang yang tidak menuhankan Yesus, kan nggak terlalu keras permusuhannya terhadap Islam, bang. Tapi orang-orang Yahudi, orang-orang yang menyekutukan Tuhannya, yang mentigakan Allah, yang menduakan Allah, itu yang paling keras sama kami, bang. Tadi abang bilang justru sama Yahudi enggak di awal. Oh, kalau itu yang saya bahas kemiripannya, bang. Oh ya. Tuhan kami sama-sama tidak terlihat. Tuhan kami sama-sama tidak turun-turun. Yahudi punya kiblat, kami punya kiblat. Mereka punya hari kurban, kami punya hari kurban. Kami sama-sama, karena Yahudi keturunan dari Ishak, kami keturunan dari Ismail. Siap. Ini bang, apa lagi tadi? Bang Zuma, izin kalau mau masuk. Atau kalau mau pura-pura tidur juga nggak apa-apa. Karena kayaknya... Itu bang, yang tentang tidak ada hadis yang berpegang pada dua hal, Quran dan Sunnah. Oh, Rasulullah. Masih tidur, lanjut. Jadi Rasulullah sebelum meninggalkan dunia ini, bang, Rasulullah bilang yang dia tinggalkan yaitu Islam. Selama kami berpegang teguh terhadap Al-Quran dan hadis atau sunnahnya, kami tidak akan tersesat. Dan Rasulullah juga pernah bilang, umatku tidak akan tersesat secara ramai-ramai, secara mayoritas. Itu ayatnya di mana tuh? Oh, itu hadis, bang, sebelum dia meninggal. Kata itu Bang Kitun, dia bilang bukan Quran tapi Kitabullah. Kitabullah itu kan kitab Allah, bang. Kitab Allah itu kan Al-Quran. Oh ya, sama. Apalagi satunya itu bukan sunnah atau apa? Kayak sejenis wasiat. Ahlul Bait. Ada disebut Ya, Ahlul betul. Bait nggak? Nah, Ahlul Bait itu artinya keturunannya. Jadi Rasulullah menitipkan keluarganya. Diperpegang kepada Kitabullah dan keturunannya gitu. Iya, dan untuk menjaga, bang, untuk menjaga keluarganya. Terus tuh nanti ada kisah para sahabat itu sampai kayak bakar rumahnya begitu atau apa gitu. Ada keturunannya. Nggak. Oke. Jadi, bang, waktu Rasulullah meninggal, sahabat-sahabatnya ini berkumpul di luar rumah Rasulullah. Di situ ada Abu Bakar, ada Utsman, ada semuanya, bang. Semuanya ini sedih berkabung di luar rumah Rasulullah, dan mereka harus memilih siapa khalifah selanjutnya. Abang tahu nggak kenapa? Karena dalam perspektif Arab, dalam kultur Arab, kita nggak bisa menguburkan pemimpin kalau pemimpin selanjutnya belum dipilih, bang. Nah, jadi kejadian waktu itu, waktu Rasulullah meninggal, Ali bin Abu Thalib itu menantunya langsung, anak angkatnya, sepupunya langsung, itu menangisi Rasulullah di dalam rumahnya. Sementara sahabat-sahabat lain, karena sunnahnya kami, kalau ada mayat, kalau ada orang meninggal, itu harus segera mungkin dikuburkan. Jadi sahabat-sahabat itu langsung buru-buru, ayo kita pilih siapa yang mengganti Rasulullah, jadi kami bisa menguburkannya.
Nah, dari cerita ini Bang, ada orang-orang di luar sana yang berpikir, oh berarti sahabat Rasulullah cuma Ali, karena cuma Ali yang sedih. Paham nggak Bang sampai sini? Paham. Jadi sahabat-sahabat yang memilih pengganti Rasulullah itu nggak bener-bener sahabat. Padahal sahabat-sahabat yang di luar memikirkan untuk melakukan apa yang Rasulullah perintahkan. Kalau ada orang meninggal, kubur cepat. Jangan ditunda-tunda. Sahabatnya justru yang di luar ini memikirkan Rasulullah. Sementara Ali, keluarga kerabat terdekatnya, justru paling sedih. Tapi malah diadu domba. Ya biasa lah Bang. Tapi nggak ada masalah kok di situ. Jadi ada orang-orang yang berpikir, oh berarti kita cuma harus mendengarkan hadis dari Ali. Tapi ada yang, oh enggak, semuanya sahabatnya. Begitu Abangku. Jadi kalau si Kitun-Kitun itu, dia itu Bang, saya pikirnya saya mesti sebut itu si Kitun tuh Kitun 2 baris Bang. Dia baca buku 2 baris, habis itu cerita. Baca buku 2 baris, habis itu cerita. Kitun 2 baris namanya Bang. Selama aku ikuti dia Bang, aku belum lihat orang yang bisa bantah dia Bang. Ya, coba dia, kemarin dia di sini saya angkat, dia nggak mau naik Bang. Mungkin dia pikir room ini tidak beradab. Ya dari tadi nih 30 menit kita ngobrol. Sangat beradab. Beradab nggak menurut Abang? Beradab. Masya Allah, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Terus Bang, apa lagi pertanyaannya? Serang lagi Bang, serang lagi. Ini Bang, ada kan ayat itu mengatakan, biarlah Nasrani dan Yahudi akan diselamatkan sama Tuhan mereka. Berarti Tuhan ada banyak Bang. Ada di ayat Al-Quran itu Bang. Saya nggak tahu sih ada ayat itu. Ada kayak gitu. Pernah dengar. Mungkin kok Bang Kores bisa jawab. Tapi ini yang saya tahu nanti di akhir zaman, waktu kita dihadapkan terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, waktu di hari penghakiman nanti Bang, Allah itu akan contoh nih, Abang contohnya Abang menyembah Yesus. Contoh. Saya tahu Abang enggak. Tapi contoh Abang menyembah Yesus atau Abang menyembah Brahmana. Nanti di akhir zaman Allah akan memanggil Tuhan Abang. Coba Bang Ayat, ini Tuhan lo. Coba minta tolong sama dia, diselamatin enggak? Allah akan gitukan Abang. Karena di riwayatnya itu kalau nggak salah diceritain juga di Al-Quran. Betul Bang Kores ya? Ada ayatnya ya Bang Kores? Oh mantap buat itu salah satu ayat favorit terbaru gua. Surah Maryam 82. Nah, bawa berhala-berhala kalian, sekarang kalian minta tolong di hadapanku. Apakah Tuhan-Tuhan kalian akan menolong kalian? Kalau enggak, masuk neraka kalian semua. Mungkin itu ayat yang lain Jips. Kalau yang gue bawa itu Maryam 82, kelak orang-orang kafir dan sesembahannya akan berantem di hari penghakiman. Habis itu diapain habis berantem? Masuk neraka dua-duanya bre. Udah berantem nih, masuk neraka dua-duanya. Anjay. Itu berantemnya pakai ring kah Bang, kayak MMA? Enggak, saling menyalahkan. Maksudnya, ya contoh nih, Abang kalau menyembah Yesus, Abang kan akan bilang, Sus, lo kok nggak bantuin gue? Yesus bilang, lah kapan gue bilang gue Tuhan? Enyahlah kau. Kan gitu. Kan jadi berantem Abang berdua. Baru dia bilang, kau kan sudah menyangkal aku kan bisa berdusta dalam 3 hal. Enggak begitu. Emang Abang berdusta dalam 3 hal maksudnya? Ini rokok gue habis lagi. Itu kayak Abang jelaskan tadi. Ya, kan Abang, emang Yesus bini Abang? Mendamaikan pertikaian. Ini udah di depan Allah, harus diselesaikan Bang. Tapi kan letter leg itu Bang bilang, Tuhan biarlah mereka diselamatkan Tuhan mereka. Jadi seolah-olah Tuhan di situ membiarkan mereka. Coba buka ayatnya, Res. Tunggu, gue mau ambil rokok dulu. Rokok gue habis di luar. Res. Oi. Buka ayatnya. Dia kayaknya belum ini. Oke. Tunggu, ambil rokok bentar ya. Itu ada yang komen, tapi nama Allah itu banyak. Gue paling suka Al-Quran tuh ya siapa ayat sangat menjelaskan banget mana Tuhan,
mana berhala gitu. Tuhan itu keagungannya seperti apa, berhala itu kayak gimana. Waktu di dunia dan di hari penghakiman itu gue suka banget di situ. Aduh, Maryam. Jadi gimana kami mau, ketika kita mempelajari Al-Quran, gimana kami mau pindah agama gitu ketika Tuhan kami saja sudah benar-benar menjelaskan mana Tuhan, mana berhala, gitu kan? Nah, tunggu, ini surah Maryam, aduh, surah Maryam 80. Back, gue back ya. Ada Weh, hadis, mantap, Panglima. hadis yang mengatakan gini, bahwa para nabi itu adalah bersaudara. Mereka itu adalah sekeluarga, serumpun para nabi itu. Maka ketika saudara kita bertanya, sama seperti di dalam ayat suci Al-Quranul Karim, wa ma utiyan nabiyyuna min rabbihim. Allah berfirman kepada Nabi Muhammad, lalu kemudian Allah mengatakan bahwa apa yang diberikan kepada para nabi, Nabi Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya, dan juga yang diwahyukan kepada Nabi Musa dan Isa, serta kepada apa yang diberikan kepada nabi-nabi min rabbihim, dari Tuhan mereka. Dan ini adalah pernyataan Allah. Bagaimana kemudian orang Islam menyikapi ayat tersebut? Apakah berarti Tuhan itu banyak? Karena Tuhan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan beribadah, menyembah, beriman kepada Tuhan mereka, para nabi-nabi. Nah, tadi hadisnya mengatakan nabi itu bersaudara. Begini, ada kemudian anak saya 3 orang. Yang pertama namanya Aji Maulana. Dia hidup di tahun 90-an misalnya. Anak saya yang kedua hidup di tahun 2000-an. Anak yang kedua. Anak yang ketiga hidup di 2010. Kemudian ada yang muncul di tahun 2020 lagi. Saya bertanya jawab tentang anak saya yang pertama yang tahun 90, tahun 2000, 2010 dan 2020. Saya sebagai bapak menjelaskan kepada anak yang bungsu bahwa sekiranya kemudian mereka memahami apa yang bapak mereka sampaikan itu, mereka akan sampai kepada kebenaran. Nah, bapak mereka yang saya maksud di sini adalah diri saya sendiri. Karena bapak-bapak mereka itu adalah saya. Sayalah satu-satunya bapak di antara 4 anak saya, nggak ada bapak yang lain. Maka ketika saya bercerita kepada anak saya yang bungsu, anak saya bertanya, bagaimana bisa kemudian Haji Maulana, si Khalid, dan juga kemudian Ridwan bisa memahami itu dan bisa mendapatkan kemudian warisan tersebut? Saya menjawab, kalau mereka taat kepada bapak mereka, ya inilah yang terjadi, mereka mendapatkan warisan yang mutlak. Nah, maksudnya saya sedang menjelaskan tentang diri saya sendiri. Maka ketika Al-Quran mengatakan Qulu amanna billah wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiyan nabiyuna mir rabbihim. Nah tuh, dari Tuhan mereka. Maka maksudnya itu merujuk kepada saya. Sampai di sini penjelasan yang sederhana ini dari si fakir ilmu ini, saudara paham? Alhamdulillah paham, Bang. Alhamdulillah paham, Masya Allah. Ini gimana ini udah mau masuk Islam ya? Istilah-istilahnya Islam.
Kalau gitu saya tidur lagi. Banyak teman Islam Oh, baik-baik semua. ah ini Muslim dari lahir nih, bukan Kristen ya. Nasrani bang, Nasrani. Apa nama gerejanya? Jangan bang, nanti di grup. Grup. Allahu Akbar, Masya Allah. Ya begitulah barangkali Bung, silakan. Ini sedikit inilah bang, apa keluar apa kayak jam hiburan lah. Nah dari anak-anaknya tuh kalau datang lagi anak satu mengaku Merujuk kepada bapak yang satu. dia tidak terdaftar tapi tiba-tiba tahu kayak kasusnya Mario Teguh tuh. Wah, beda lagi tuh mah. Ini bercerita bapak yang satu, Bung. Ketika kemudian di anak yang satu tahun 90, bapaknya dikenal sebagai atlet sepak bola. Berjalan waktu, karena waktu akan terikat kepada para nabi. Nabi yang diutus, anak yang diutus, ini kita identikkan itu supaya mudah dipahami. Kemudian bapaknya sudah mulai main golf. Jadi antara masa pengutusan daripada nabi yang pertama dan masa pengutusan nabi yang kedua itu memiliki cerita yang berbeda, keadaan yang berbeda, sehingga berbicara mengenai Tuhan mereka. Sekiranya mereka kemudian mengikuti apa yang diperintahkan kepada Tuhan mereka, tidak dikatakan dalam Al-Quran Tuhan-Tuhanan mereka, itu nggak ada dalam Al-Quran, kecuali berbicara mengenai ilah-ilah di luar daripada pencipta langit dan bumi. Nah, jadi sesederhana itu memahami itu, Bung. Di Islam itu cuma ada satu Tuhan, ya. Soalnya kata Bang Kitun tuh Nabi Muhammad sudah menubuatkan tentang kedatangan Imam Al-Mahdi. Nah ini Imam Al-Mahdi anak baru nih yang ngaku sebagai juga punya bapak yang sama. Iya, dibuktikan aja kalau misalnya ajarannya itu identik, ya maka itu pasti terjadi. Beliau adalah, makanya dikatakan kepada Nabi Muhammad Rasulullah wa khataman nabiyyin. Dan itu sudah diberitakan kemudian dalam Al-Quranul Karim ketika Allah mengambil perjanjian kekal, ya, di masa para eksistensi para nabi. Allah mengangkat perjanjian ketika Allah mengatakan kepada para nabi di zaman mereka belum menjadi manusia, masih di alam ruh. Allah mengatakan wa is ahazallahu mitsaqa nabiyyin lama ataitukum min kitab wa hikmah thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunnah qala aqrartum wa akhaztum ala dhalikum isri qalu aqrarna. Jadi para nabi di zaman praeksistensi mereka di bumi, mereka telah mempersaksikan akan datangnya seorang rasul. Maka mereka mengatakan, ya kami semua adalah bersaksi. Kami bersaksi, kami berjanji. Kami berjanji, fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin. Maka Allah mengatakan, oke, kalau begitu, maka bersaksilah kalian semua wahai para nabi, aku Tuhanmu pun bersaksi bersama dengan kalian bahwa aku akan mengutus khataman nabiin baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah kalian bersaksi wahai para nabi? Apakah kalian mau mengambil perjanjian yang agung ini? Manakala aku nanti akan memberikan sebuah kitab, manakala nanti aku akan berikan hikmat kepada kalian, lalu datang kepada kalian seorang rasul yang membenarkan apa yang ada pada diri-diri kalian, berupa kenabian, berupa kerasulan, berupa kitab suci ketetapan yang akan kuberikan kepada kalian, niscaya kamu akan sungguh-sungguh beriman kepadanya dan akan menolongnya. Kalian akan tidak melencengkan ajarannya, pesan-pesan yang aku sampaikan kepada kalian, untuk kalian nubuahkan, untuk kalian sampaikan kepada umat kalian, bahwa kelak aku Tuhan yang mengutusmu, nanti di kemudian hari akan mengutus seorang yang setelahku. Apakah kalian bersaksi akan hal itu?
para nabi pun mengatakan aqrarna, ya kami berjanji atas semua itu. Kami berjanji, kami setuju, kami paham. Kami satu misi visi kemudian untuk menyampaikan akan datangnya kemudian roh kebenaran yang akan membawa risalah terakhir, yaitu Rasulullah. Yesus pun mengatakan itu. Nabi Musa juga mengatakan, Daud alaihissalam, Nabi Salomo Sulaiman juga menyatakan hal tersebut. Bahkan Nabi Ibrahim alaihissalam juga menyatakan akan datangnya penutup para nabi. Dan itu Allah sudah mengambil perjanjian yang mulia, perjanjian yang sangat agung di antara para nabi di masa praeksistensi mereka di alam roh. Itu jadi kedatangan Nabi Muhammad itu sudah diperjanjikan. Wahai Nabi Isa, wahai Nabi Musa, wahai kalian para nabi, Nabi Ibrahim alaihissalam, dapatkah kalian kemudian mengambil perjanjian agung bahwa kalian sepakat nanti kalau akan datang seorang rasul di kalangan nabiyin yang akan membenarkan ajaran kalian dan kalian membenarkan ajaran beliau? Apakah kalian setuju? Aqrartum wa akhaztum ala zalikum isri. Para nabi mengatakan aqrarna. Yes, kata mereka. Nah ini, jadi saudara, ya semua nabi sudah mempersaksikan akan datangnya nabi terakhir baginda Rasulullah Muhammad SAW, termasuk Yesus. Itu pertanyaan itu bang, Nabi Muhammad menubuatkan tentang kedatangan Imam Al-Mahdi. Terus bang host bilang ini sudah akhir zaman. Jadi mungkin dia sendiri ini sudah datang. Imam Mahdi sudah datang. Tanda-tanda, tanda-tanda sudah ada, Bung, tapi belum sepenuhnya. Siap. Iya. Kalau seandainya dia datang dan Bang Zuma masih ada, maukah Bang Zuma mengikuti Imam Al-Mahdi? Mau mengikuti Imam Mahdi Yang dinubuatkan Nabi. mengikuti Imam Mahdi untuk memerangi Dajjal. Iya, mau. Betul. Ini sekarang Mau, kami mengambil strategi awal. Ini sudah memerangi Dajjal kami ini, Bang. Berarti Dajjal sudah ada, Bang. Yes, pasukan-pasukannya sudah banyak di mana-mana. Akhir zaman sudah nyata. Dajjal sudah ada, tinggal Imam Ahmadinya nih yang belum tahu di mana, Bang ya. Iya. Siap. Mungkin itu aja dulu, Bang. Terima kasih banget, Bang Zuma, sama-sama. Bang Ros, semua teman-teman yang lain. Bisa gantian dengan yang lain mungkin. Oke, bosku. Bang. Ye. Malam. Hati di jalan. Mantap. Tidur lagi kah? Ini pulang. Ada Pulang. ada dua lagi. Ada dua lagi. Assalamualaikum Gurunda Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Ada umatnya agama baru tadi ya. Iya, gimana Bang? Iya, ngajak Gurunda dia. Yakin kali dia Mahdi itu udah datang ya kan. Sementara iya. kita percaya sama Nabi Muhammad. Macam mana pula itu? Agama baru berarti ya? Iya. Imam Mahdi itu tuh dia meneruskan apa ya kan Gurunda ya kan? Dia melawan Dajjal, memerangi Dajjal, sementara dia nggak menyalahi syariat Islam kan itu. Iya.
Sementara dia ini kayak Kitun itu kan dia tidak percaya hadis itu. Jangankan hadis bang, kota Mekah aja dia nggak percaya. Yang mana pula dia itu Gurunda, istilahnya dia itu menyatakan percaya Imam Mahdi. Ya, sementara dia dengan Nabi Muhammad. Sementara Imam Mahdi itu tuh meneruskan membulatkan syariat Nabi Muhammad lagi. Iya, mempraktekkan. Iya. Ya itulah orang-orang seperti itu, orang sekte. Zaman kan aliran itu udah banyak Gurunda ya. Istilahnya udah banyak yang nggak mengikuti ajaran Nabi Muhammad lagi. Makanya Imam Mahdi itu turun untuk mengentalkan sekalian memerangi Dajjal. Kan begitu Gurunda kan? Iya betul. Masya Allah. Itu. Ngajak-ngajak Gurunda pula ada, aku pengen naik jadinya. Itu aja Gurunda. Masya Allah. Sehat selalu ya Gurunda ya. Iya, Masya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang banyak kelihatan orang cari panggung ya kan ya, membuat satu penjelasan tentang Islam, menguraikan tentang Islam ya, tapi mereka kemudian menyalahi kaidah Islam itu sendiri. Inilah saudara-saudara kita, kalau mereka mempelajari terkait dengan Al-Quran, berarti kan harus mereka juga paham bahwa Al-Quran ini tidak hanya berdiri di atas satu surah. Al-Quran ini tidak hanya berbicara mengenai satu keadaan, tidak hanya berbicara tentang satu umat atau satu tempat atau satu keadaan, tetapi Al-Quran banyak membahas tentang hal-hal yang bisa kita lihat pembuktiannya di akhir zaman. Contoh misalnya dalam Al-Quranul Karim, innama umirtu an a'buda rabba hazihil balad. Aku hanya diperintahkan menyembah Tuhan negeri ini yang Dia telah menjadikan suci padanya. Kota ini dijadikan suci. Kalau yang dibawa oleh si Nyik-Nyung itu benar dan ternyata Ka'bah itu keliru, palsu kata dia, lalu implementasi daripada Al-Quran surah An-Naml ayat 91 ke tempat aslinya itu mana? Kan kudu berjalan itu. Apa yang diterangkan Al-Quran kalau dia imani sebagai firman Tuhan, mutlak harus berjalan. Masakan kemudian nubuah atau kemudian ketetapan Tuhan bisa berubah oleh seorang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika dikatakan bahwasanya Rabb hazihil baldatil ladzi harramaha wa lahu kullu syai'. Berarti kota yang dimaksud oleh si siapa namanya? Siapa namanya itu? Kenapa dibiarkan menjadi kota asing? Kenapa dibiarkan menjadi kota yang tidak disucikan? Sementara yang dijelaskan di situ bahwasanya negeri itu dijadikan menjadi suci oleh Allah. Coba, bagaimana ceritanya? Mana pembuktiannya? Nah, sedangkan yang diceritakan oleh Al-Quran bahwa kiblat diarahkan dari Masjidil Aqsa, Masjidil Haram. Terbukti nggak? Terbukti.
Kenapa kemudian tidak mereka gaungkan itu? Kenapa tidak mereka kemudian jadikan, ini loh buktinya orang-orang terdahulu yang hidup pada zaman Nabi Muhammad, yang hidup pada zaman Nabi Abraham, Ismail, dan seterusnya, masih sampai hari ini mensucikan kota yang dimaksud sama si kucuk itu, si kucuk. Buktinya nggak ada kan? Yang menggenapi justru Mekkah Al-Mukarramah. Nah, inilah bukti bahwa orang-orang ini orang nggak ada kerjaan, cari panggung aja, yang kemudian tidak perlu terlalu serius kita tanggapi, tapi harus kita tanggapi. Saya kira begitu teman-teman. Halo. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam, ada caplang. Bang Zuma, saya dari Pekanbaru Bang. Boleh tanya Bang? Boleh. Mengenai Nabi Isa Bang Zuma. Iya. Begini Bang, kita tahu Nabi Isa kan untuk Bani Israel ya Bang ya. Iya. Eksklusif ya Bang ya. Siap. Jadi yang untuk dakwah ke itu Bang Zuma, ke tentara Romawi itu, apakah mereka dihukum fatrah? Karena kalau Musa kan sama Fir'aun ya kan udah diingatin. Jadi pengingat siapa dakwah untuk Romawi gitu Bang Zuma. Makasih Bang Zuma. Iya, jadi tidak seluruh nabi itu diceritakan dalam Al-Quran. Tidak seluruh rasul juga diceritakan di dalam Al-Quran. Enggak. Kita hanya berbicara Torah. Dalam hal ini ketetapan-ketetapan Tuhan yang datang kepada kaumnya Nabi Musa, kaumnya Nabi Daud, kemudian Nabi Isa alaihissalam. Nah, kepada mereka di luar, sesuai dengan kaidah, tak ada bedanya dengan Arab jahiliyah, fatrah. Makanya saya sering menyinggung ketika saudara-saudara kita non-muslim mengatakan bahwa tidak berlaku lagi Torah itu bagi kami, maka muncul pertanyaan, emang Torah itu kapan berlakunya untuk kalian? Sekarang kami sudah tidak makan babi. Sekarang kami sudah bebas makan babi. Memang sejak kapan kalian dilarang makan babi? Gak ada kaitannya, baik menurut Al-Quran maupun menurut Bible mereka. Hukum Torah hanya mengikat kaum Yakub, Bani Israel. Begitu juga dalam Al-Quran, Nabi Musa diperintahkan hanya untuk kaumnya. Wa iz qala Musa liqaumihi ya qaumi lima ta'zunani wa qad ta'lamuna anni rasulullahi ilaikum. Tapi apa yang terjadi? Falamma zagu azagallah qulubahum. Akibatnya Allahu la yahdil qaumal fasiqin. Itu. Ingatlah ketika Nabi Musa berkata kepada kaumnya, wahai kaumku. Nah, kaumnya kan, ya qaumi, wahai kaumku, mengapa kau menyakitiku? Padahal kamu sungguh mengetahui bahwa sesungguhnya aku ini adalah utusan Allah kepada kalian. Maka ketika kemudian mereka berpaling dari ajaran Nabi Musa, Allah memalingkan hati mereka. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang fasik. Datang lagi kemudian Nabi Isa alaihissalam. Wa isqala Isa bin Maryam ya Bani Israel. Lagi-lagi Israel, keturunan Israel. Inni rasulullahi ilaikum. Aku utusan Tuhan untuk kepada kalian. Ada enggak Al-Quran kemudian menyatakan wahai Bani Roma? Enggak ada. Artinya bahwasanya ikatan simpul akidah umat Islam untuk menuju kepada keselamatan itu dibawa hanya oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terlepas di luar daripada itu, kita tidak memiliki pengetahuan, karena juga Allah mengatakan sebagian aku ceritakan kepadamu, sebagian aku ceritakan, sebagian tidak aku ceritakan kepadamu. Tapi hari ini ketika kita berbicara mengenai kaidah Quran, ya bisa jadi mereka fatrah. Karena kita tidak mendapatkan kemudian informasi bahwa ada nabi yang diutus kepada mereka secara spesial sebagaimana Nabi Isa, Nabi Musa dan seterusnya.
Sekira begitu, Bung. Terima kasih Bang Zuma, jazakallah. Siap, 86,3. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih kan? Ini kayaknya yang naik. Nih coba kita lihat dulu nih. Aduh, nggak ada lagi. Kamu besok flight jam berapa? Pagi, Dinda, pagi. Waduh. Kuat nggak? Oh iyalah. Nggak, maksudnya kuat nggak malam ini sampai malam-malam? Iya, kuat. Tap. Pir, naik Pir. Kores aja udah 1600. tidur. Itu dia. Res. Res. Oi! Kang Dito. Iya, saya. Turun nggak? Bang Handi jam segini mana bisa bangun dia. Udah tidur dia tuh. Apalagi besok dia mau puasa. Puasa Rabu. Puasa Daud. Oh. Ini segini lemesnya lo Pir, Pade nggak berani naik. Aduh. Tadi yang nanya santun aja kita bisa ngobrol sejaman. Coba kita yang naik di Komal Nyoten. Aduh. Ya, jadi santapan kita di sono. Saya Giliran tadi kita, ayo serang Islam. Tanya apa? Tadi saya gimana, coba itu di Komalnya si siapa, si Romo Patria siapa namanya itu, Goldeon atau apa gitu ya, Pedro. Patis Andri. Iya, saya ke situ serius ingin diskusi baik-baik sama Romonya terkait dengan benang merah antara pengajaran Yesus kepada Katolik. Tapi Romo lebih pilih diam. Jemaat yang ada di situ yang emosian, ngamuk-ngamuk dia. Dibilang gini, ini Nabi Muhammad dalam hadis dikatakan dia tidur menerima wahyu dalam mimpi. Saya mau kasih kitab bilangan 12:6, tiba-tiba saya kena lapor. Naik lagi akun saya yang satu diblokir sama mereka. Jika di tengah kalian ada seorang nabi, maka aku Tuhan akan menyatakan diriku melalui penglihatannya dan aku akan berkata kepadanya melalui mimpi. Ya tidur dong. Lucu. Orang-orang ini apa ya, beragama, tapi mereka nggak paham kitab yang mereka pakai.